industri ataupun juga sektor-sektor ekspor kita, terutama ekspor yang memang memiliki kontribusi kuat terhadap perekonomian kita ya, seperti ekspor batu bara, ekspor kelapa sawit, ataupun juga ekspor barang mineral. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini ya, saya sih lihat wajar saja ya kalau dari sisi Bank Indonesia mungkin mereka melakukan intervensi juga tidak agresif atau tidak jor-joran dalam melakukan aksi intervensi dengan menggunakan cadangan devisanya ya. Jadi mereka kelihatannya lebih follow the market ataupun juga follow fundamental dari nilai tukar rupiah kita, dan kelihatannya juga BI juga tidak ingin istilahnya adalah menggarami lautan ya, atau tidak ingin mereka jor-joran membuang cadangan devisa mereka secara tidak efisien saat kondisi pressure dari global itu relatif tinggi. Jadi ya kalau saya lihat waspadaannya memang ada ya, terutama kalau misalkan nilai tukar rupiah kita mengalami pelemahan tajam. Tapi dengan amunisi moneter yang ada, seharusnya ya kita sih berharap dari sisi nilai tukar rupiah bisa bergerak relatif smooth ya, tidak mengalami pelemahan yang relatif tajam. Dan kita bisa lihat sih dari pergerakan beberapa bulan terakhir juga pergerakan rupiah walaupun melemah, tapi pelemahannya kan memang terjadi secara gradual atau bertahap. Mungkin itu sih Budi. Baik, Pak Mirdal, sejauh ini bagaimana Anda melihat efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita? Ya, kalau saya lihat sih langkah-langkahnya sangat baik sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI, mereka itu pro stability ya. Dengan apa kita melihat dari kebijakan BI yang pro stability ini? Karena di saat kondisi inflasi kita relatif lemah atau inflasi kita malah mengarah negatif ya, tapi BI masih menjaga suku bunga BI rate itu di level 5,75%. Ini untuk apa? Ini dilakukan untuk tetap menjaga daya tarik aset investasi kita itu tetap terlihat menarik di mata investor global, sehingga dengan kondisi seperti ini potensi capital outflow tidak terjadi, dan pada akhirnya ini akan membuat rupiah masih relatif terjaga stabil. Sehingga ya kalau kita lihat selain dari aksi harian untuk melakukan intervensi pasar, tapi kebijakan utamanya untuk tetap menjaga rupiah tetap stabil, BI tetap melakukan kebijakan jaga stabilitas BI rate di level 5,75%. Terlepas dari kondisi inflasi kita yang relatif melemah, dan juga memang ada urgensi juga bagi ekonomi kita untuk mendapatkan stimulan dalam bentuk suku bunga yang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat BI karena fokus untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak mudah melemah tajam ya. Jadi mereka tetap menjaga suku bunga BI rate di level 5,75%. Poin utama sih dari kebijakan moneter BI itu adalah kebijakan dari BI rate tersebut. Jadi juga kebijakan terkait dengan intervensi market secara harian, entah itu melalui intervensi dari pasar spot rupiah, intervensi dari pasar sekunder obligasi, ataupun juga intervensi dengan menggunakan BNDF atau pasar forward. Baik, Pak Mirdal, setelah jeda kita akan bahas terkait dengan menakar bagaimana efektivitas daripada cadangan devisa untuk bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi usai jeda yang satu ini. Pemirsa, Investor Market Today masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Oke. Tolong banget ya. Nice. Halo. Iya, tadi sempat 1000 ya. Terima kasih Kak Flo. Thank you Kak dulu bis. Matanya bagus banget. Masa sih Kak? Bukan Manado Kak. Belitung. Selamat siang. Thank you Kak dulu bis. Aku gak pakai kacamata. Salam kenal Kak Syanu. Macam, kenapa macam? Sekitar setengah jam lagi. Habisnya bagus. Bentar, kayaknya ada suaranya. Udah 1,5 aja.
udah mau mulai ntar ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fnidia Huanggrio dalam Investor Market Today, dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Mirdal Gunarto selaku Global Markets Economist Maybank Indonesia. Pak Mirdal, apakah cadangan devisa Indonesia ini masih cukup untuk intervensi lebih lanjut? Ya, Bu Vini, kalau saya lihat ya, tentu cadangan devisa kita masih sangat kuat ya Bu ya, karena nilainya kalau kita lihat juga besar ya. Nah, ini sekitar 154,5 miliar US dollar, dan di sisi yang lain juga ini bisa mengcover lebih dari 6,5 bulan impor ya. Dan kalau kita lihat potensi dari inflow yang akan masuk yang akan mendorong cadangan devisa kita terus meningkat juga ada dari pertama terkait dengan kebijakan pemerintah dari PP nomor 8 tahun 2025 ya mengenai aturan devisa hasil ekspor, terutama untuk komoditas sumber daya alam ya, yang harus ditaruh selama 1 tahun di dalam negeri, dan hasil ekspor ini juga harus ditaruh semuanya 100% ya, dan ini kelihatannya akan menjadi penyokong utama bagi devisa kita ya untuk kebutuhan terkait dengan amunisi moneter, terutama untuk stabilisasi nilai tukar. Lalu juga ada dari sisi repatriasi untuk para tenaga kerja migran di Indonesia yang juga bisa didapat ya, dan dari sisi foreign direct investment juga kemungkinan juga akan terus masuk, sehingga ini akan menambah posisi cadangan devisa kita, plus juga nanti akan dapat dari potensi inflow yang didapat dari pasar saham ataupun pasar obligasi begitu kondisi market sudah relatif kembali stabil dari dampak perkembangan sisi global ya. Dan kalau kita lihat potensi outflow yang terjadi untuk saat ini dari sisi pasar saham, walaupun investor saham ini melakukan posisi out semuanya dari investor Indonesia, posisi net buying itu kalau saya lihat itu hanya sekitar 2,5 miliar US dollar. Jadi dengan posisi cadangan devisa kita yang berlimpah, seharusnya bisa terantisipasi dengan baik. Walaupun ada yang patut kita antisipasi adalah outflow dari pasar surat utang negara. Ini karena apa? Karena kalau kita lihat di pasar surat utang negara, investor asing ini sudah mencatat posisi net inflow kurang lebih sekitar 20 triliun rupiah selama periode dari awal tahun sampai periode sekitar 1 atau 2 hari yang lalu ya. Dan ini yang kalau kita lihat bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan akan berpengaruh terhadap posisi cadangan devisa kita kalau terjadi capital outflow di pasar surat utang negara. Walaupun untuk saat ini yang porsi dari investor global di pasar surat utang negara kurang lebih sih kalau saya lihat tidak sebesar pada saat periode sebelum COVID-19 di porsi sekitar 37-40%. Jadi ya sebenarnya posisi cadangan devisa itu kalau kita lihat masih relatif terjaga, masih sangat solid ya untuk mengantisipasi terjadinya outflow yang terutama terjadi di pasar keuangan kita, terutama pasar saham dan juga pasar obligasi maupun juga SMBI. Tapi patut diingat ya, tentunya dari sisi BI pun juga kelihatannya mereka tidak ingin membuang secara sia-sia ataupun juga tidak ingin terjadi inefisiensi dalam melakukan kebijakan terkait dengan intervensi melalui cadangan devisa. Jadi ini yang patut kita garis bawahi ya, kelihatannya BI bisa kondisi pasar volatilitasnya relatif tinggi, kelihatannya mereka tidak ingin melawan secara inefisien, jadi mereka ingin supaya intervensi dilakukan dalam bentuk intervensi melalui cadangan devisa ini jadi lebih efisien. Mungkin kalau saya lihat sih itu dulu sih. Baik, cadangan devisa dalam negeri ini masih cukup memadai untuk stabilisasi nilai tukar rupiah kita. Lantas apakah Anda melihat kebijakan suku bunga Bank Indonesia ini perlu dinaikkan lagi untuk menekan depresiasi rupiah yang terjadi sampai 16.600 yang terjadi kemarin? Ya, justru kalau untuk berbicara mengenai BI rate ya, Bu ini ya, kalau saya sih inginnya diturunkan Ibu. Karena apa? Dengan posisi cadangan devisa kita yang relatif solid, di sisi yang lain juga pengaruh pelemahan rupiah ini sebenarnya juga tidak terlalu buruk ya untuk ekonomi kita, karena dengan rupiah melemah sebenarnya memberikan dampak positif buat komoditas ekspor kita. Dan ditambah lagi kalau kita lihat dari sisi importir saat ini
importer kita juga sudah banyak yang melakukan hedging ya, dalam melakukan aksi lindung nilai di saat mereka ingin melakukan transaksi untuk membeli barang dari luar negeri. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat ya, BIR itu seharusnya diturunkan untuk apa? Untuk mendongkrak performa ekonomi Indonesia supaya tumbuh lebih agresif lagi, supaya konsumen juga bisa mendapatkan daya beli yang lebih kuat, dan juga supaya tentunya biaya untuk ekspansi juga bisa menjadi lebih murah. Jadi yang kita harapkan sih BIR-nya justru diturunkan, dan penurunan itu juga yang kita harapkan sih tidak turun hanya sekitar 25 basis point saja, tapi bisa lebih dari 50 basis point gitu. Jadi ya ekonomi kita tentunya akan mendapatkan stimulan baru dalam bentuk suku bunga yang lebih rendah. Kalau untuk kondisi terkait dengan pelemahan rupiah saat ini, memang ini terjadi secara global, tapi ya kita lihat juga dampaknya juga akan bergantung pada kondisi dari sisi Trump ya. Ini kebijakan Trump mengenai perang dagang ini juga tentu akan sangat menentukan. Karena dari sisi domestik kita lihat progres-progres yang terjadi dari sisi pemerintah juga saat ini sudah relatif positif ya, walaupun memang di awal tahun ya kita lihat dari perkembangan pajak memang ada adaptasi ya, terutama terkait dengan adaptasi konteks ataupun juga adaptasi penerapan berbagai stimulus untuk kebutuhan terkait dengan aktivitas bisnis ataupun juga aktivitas UMKM yang kita lihat banyak stimulus untuk rakyat miskin juga kita lihat juga banyak stimulus, dan ini mempengaruhi juga dari sisi perolehan pajak ya, karena banyak juga penerapan bebas PPNBM untuk otomotif ataupun juga untuk